Kalau aku bisa balik ke usia 20-an, aku akan melakukan banyak hal secara berbeda. Bukan karena aku benci masa itu, tapi karena sekarang aku tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Video ini bukan buat nakut-nakutin kamu, tapi supaya kamu nggak ulangi kesalahan yang dulu pernah aku dan banyak orang lain lakukan. Di usia 20-an, kamu punya 3 hal, waktu, energi, dan potensi. Tapi kalau kamu salah arah, kamu bisa buang semua itu, tanpa sadar. Ini 7 penyesalan terbesar yang sering muncul, dan gimana kamu bisa hindarinya. Yang pertama adalah takut mencoba hal baru. Karena takut gagal banyak dari kita memilih main aman. Tapi justru di usia kamu yang masih muda, kamu harus lebih banyak mencoba. Explore masa mudamu dengan banyak mencoba hal-hal baru. Tentu saja dalam konteks yang positif. Jangan takut untuk gagal. Coba buat bisnis kecil, gabung dengan komunitas baru, belajar hal baru, dan sebagainya. Tidak semuanya harus berhasil, yang terpenting adalah kamu tumbuh dan berkembang. Menjadi pribadi yang lebih mengenal diri sendiri, potensi, minat, kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua adalah hidup untuk menyenangkan orang lain. Kebanyakan orang selalu menilai kita hanya dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti kita. Sudut pandang orang lain sangat beragam. Akan menjadi sia-sia kalau kamu melakukan suatu hal yang mustahil, yaitu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Hidup terlalu berharga hanya untuk mengejar ekspektasi orang lain. Fokus pada kebahagiaan diri kita sendiri. Perjuangkan apa yang membuat kamu merasa bahagia, bukan apa yang membuat orang lain bahagia. Validasi orang lain tidak begitu penting terhadap diri kita. Yang ketiga adalah tidak belajar mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan adalah salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki semua orang. Kemampuan ini sangat sedikit kita peroleh pada pendidikan formal. Kita harus belajar secara mandiri bagaimana mengelola keuangan kita. Kita harus belajar tentang bagaimana cara menghasilkan uang, tentang bagaimana kita bisa memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan apa yang kita punya dan kita bisa dan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kita juga harus belajar tentang bagaimana mengelola pengeluaran kita, bagaimana menyusun skala prioritas kebutuhan-kebutuhan kita agar kita tidak terjebak pada pemborosan dengan mengalokasikan pengeluaran kita pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting untuk diri kita. Selain itu, kita juga harus belajar bagaimana kita menyiapkan dana darurat untuk kepentingan mendadak kita. Dan juga kita harus belajar tentang bagaimana cara menabung dan berinvestasi. Menabung dan berinvestasi dengan cara dan metode yang tepat dapat memberikan kita manfaat yang luar biasa dan mempermudah hidup kita. Sedangkan menabung dan berinvestasi dengan cara yang salah justru akan memberikan kita kerugian dan bahkan kebangkrutan. Sedangkan ilmu menabung dan berinvestasi tidak diajarkan dengan mendalam pada pendidikan formal yang kita tempuh. Oleh karena itu, kita harus secara mandiri mempelajari tentang bagaimana mengelola keuangan kita. Yang kelima adalah mengabaikan kesehatan. Kesehatan fisik dan mental sangat penting dan harus kita jaga sejak sedini mungkin. Kesehatan fisik dan mental sangat dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sejak usia muda. Banyak kebiasaan yang kita abaikan dan tanpa kita sadari, kita anggap wajar, padahal kebiasaan-kebiasaan tersebut berdampak buruk kepada kesehatan kita di masa yang akan datang. Di masa muda, tubuh kita cenderung lebih kuat sehingga kita tidak langsung merasakan dampak dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Terlalu sering begadang dan kurang istirahat, makan makanan yang tidak memiliki komposisi gizi yang baik, malas untuk berolahraga, tidak menjaga kebersihan diri, adalah sebagian dari kebiasaan-kebiasaan yang seolah kita anggap tidak terlalu berbahaya. Padahal pada jangka panjang kebiasaan-kebiasaan yang kelihatan tidak berbahaya tersebut memiliki dampak yang sangat serius jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Banyak penyakit-penyakit berbahaya seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker, dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan hidup kita yang kurang sehat. Selain itu, kesehatan mental juga sangat penting kita jaga. Banyak juga kebiasaan-kebiasaan yang berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Berpikir berlebihan, memendam emosi, khawatir berlebihan adalah kebiasaan-kebiasaan yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental kita. Kesehatan adalah aset paling berharga bagi kita. Kesehatan di masa tua tidak kita dapatkan begitu saja, melainkan dengan disiplin perilaku sejak kita masih muda.
Waktu tidak bisa kita ulang. Apabila kesehatan kita bermasalah, kita hanya akan menghabiskan masa hidup kita dengan penyesalan. Penyesalan saya yang kelima adalah tidak belajar skill baru di luar sekolah. Sekolah mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi adalah tempat di mana kita menuntut ilmu untuk digunakan di kehidupan kita. Di sekolah, kita belajar mulai dari ilmu pengetahuan umum hingga ilmu yang spesifik ketika kita berada di jenjang menengah atas hingga pendidikan tinggi. Untuk menjadi seseorang yang luar biasa, kita tidak hanya cukup belajar dari ilmu yang diberikan di sekolah. Skill yang diberikan di sekolahan tidak cukup untuk membuatmu menjadi luar biasa. Pelajarilah paling tidak satu skill atau kemampuan yang kamu sukai dan yang berguna untuk membuatmu selangkah lebih maju daripada orang lain yang tidak mempelajari apapun. Itu akan sangat membantu kamu untuk menjadi orang yang lebih bernilai. Ada banyak sekali skill atau kemampuan yang tidak diajarkan di sekolah secara mendalam. Kemampuan berbicara di depan umum, kemampuan desain, pemasaran, ilmu pengetahuan teknologi terbaru misalnya pengembangan web, kecerdasan buatan, robotika dan lain sebagainya. Pelajari salah satu di antaranya. Pilih yang sesuai dengan yang kamu sukai, pelajarilah dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menjadi manusia yang memiliki nilai dan tentu saja itu akan membuat hidupmu menjadi luar biasa. Penyesalan saya yang keenam adalah hidup tanpa tujuan yang jelas. Hidup tanpa tujuan ibarat kapal yang tak punya arah, dan terombang-ambing di lautan lepas tanpa tahu harus kemana. Lama-kelamaan hanya akan kehabisan bahan bakar tanpa pernah mencapai ke tempat manapun, hanya berputar-putar tanpa tujuan yang jelas. Jika tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup, kamu hanya akan menjalani hidup ini tanpa arah. Kamu akan sibuk, bahkan sangat sibuk hingga tidak punya waktu, seolah-olah kamu produktif akan tetapi sebenarnya hanya sibuk tanpa menghasilkan apapun dan tanpa pencapaian apapun. Waktumu akan habis tanpa kamu sadari, dan begitu kamu tersadar semuanya sudah terlambat dan terlewati. Maka dari itu, belajar dari penyesalan saya, segera tentukan tujuan hidupmu sekarang, buat target yang jelas. Jika hidupmu punya tujuan dan target yang jelas, perjalananmu akan mempunyai arah yang jelas. Tentukan target dan tujuan dengan spesifik dan berikan timeline. Tujuan dan target juga akan menjadi motivasi dan bahan bakar semangatmu untuk menjalani hidup. Penyesalan saya yang ketujuh adalah tidak menghargai waktu dan hubungan baik. Waktu adalah kekuatan, karena waktu tidak bisa kita manipulasi sedikit pun. Tidak bisa kita tambahi, tidak bisa kita kurangi, tidak bisa kita percepat, tidak bisa kita perlambat, tidak bisa kita tambah, dan tidak bisa kita kurangi. Jadi siapapun yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik, ia akan menjadi pemenang dalam hidupnya. Hubungan baik dengan orang sekitar adalah aset berharga bagi kita. Kadang kita terlalu fokus pada diri kita sendiri hingga kita lupa ada keluarga kita, orang tua kita, saudara, teman dan orang-orang terdekat kita yang selalu mendukung kita. Manfaatkan dan hargai waktu sebaik mungkin, serta luangkan waktu untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kesuksesan dan keberhasilan kita akan diberikan melalui hubungan baik kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Usia 20-an bukan waktunya jadi sempurna, tapi waktunya mencoba, gagal, belajar, dan terus bangkit. Kamu mungkin gak bisa kontrol masa lalu, tapi kamu bisa mulai dari sekarang. Mungkin kamu tidak bisa balik ke masa lalu untuk menulis ulang jalan hidupmu, tetapi kamu bisa belajar dari masa lalu yang telah kamu lewati untuk menyusun masa depan yang lebih baik. Bagi kamu yang berusia 20-an tahun atau kurang dari itu, kamu bisa belajar dari pengalaman yang telah saya lalui karena sejatinya guru terbaik adalah pengalaman terburuk. Jangan mengorbankan waktu dan hidupmu hanya untuk belajar tentang hidup, tapi belajarlah dari kehidupan dan pengalaman orang lain. Waktu terbaik untuk memulai memperbaiki hidup adalah 5-10 tahun yang lalu, sedangkan waktu terbaik kedua untuk memperbaiki hidup adalah saat ini juga. Jangan sia-siakan waktu lagi. Seberapapun banyak uangmu di masa depan tidak akan pernah bisa untuk membeli waktu di masa kini. Mulailah perubahan itu. Perubahan besar adalah perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kasih like dan share ke temanmu yang butuh. Dan jangan lupa, hidup itu bukan tentang cepat-cepat sampai, tapi tentang sadar di setiap langkahnya. Dalam perjalanan yang mempunyai tujuan, arah lebih penting daripada kecepatan.